Orang-orang yang telah mengenal Allah, maka tidak ada musibah baginya. Bukan dalam artian terus kamu tidak kena apa-apa atau tidak dapat celaka. Bukan begitu pemahamannya. Makna daripada orang sudah mengenal Allah, maka tidak ada musibah baginya. Artinya adalah, jika dia mendapatkan musibah, dia anggap itu bukan musibah, tetapi bentuk pendidikan yang diberikan Allah untuk menguatkan jiwanya. Itu hikmahnya. Bukan dalam artian orang yang mengenal Allah tidak diberikan celaka atau tidak diberikan pendidikan. Bukan. Tetapi orang-orang yang sudah mengenal Allah tidak ada musibah baginya. Sehebat apapun penderitaannya dalam kehidupan, dia tetap tenang batinnya selama hatinya bersandar kepada Allah. Podo karo kue ini. Kamu punya istri yang cantik, berkali-kali aku contohkan. Istrimu seperti bidadari, katakan. Itulah bentuk rasa cintamu kepada Allah. Seumpamanya begitu. Istrimu yang cantik seperti bidadari, pekerjaan apapun akan kamu lakukan demi membahagiakan istrimu yang cantik itu. Sekalipun maaf, kamu jadi tukang becak, kuli batu, tukang bersih-bersih kebun atau bersih-bersih pasar. Itu tidak merupakan bukan penderitaan bagimu, tapi itulah pengorbanan bentuk cintamu kepada istrimu yang cantik itu. Terus mana yang kamu tidak menderita? Tak ada penderitaan karena cinta yang hebat ini. Mana yang tidak mengalami penderitaan? Setiap cinta itu butuh pengorbanan yang sangat besar. Dan itu sudah menjadi konsekuensi. Tapi ketahuilah, pengorbananmu bukan penderitaanmu, tapi pengorbananmu adalah dari wujud cinta. Lalu, mana penderitaan itu? Lalu mana yang disebut orang-orang yang tidak ada musibah baginya? Karena dianggap musibah adalah bentuk pengorbanan, pembelajaran bagi jiwanya untuk mewujudkan cinta itu sendiri. Inilah prosesmu sekarang. Aku sudah bilang apa? Segala peristiwa kehidupan yang kamu alami akan disesuaikan dengan apa yang kamu pahami. Setiap ucapan butuh bukti. Setiap pemahaman butuh bukti. Ini sudah menjadi konsekuensi. Ini sudah menjadi hukum alam semesta. Tidak mungkin kue diajari naik sepeda motor, terus kemudian kamu disuruh membawa pesawat. Tapi dikala pemahamanmu saat kamu SD sudah diberikan pengetahuan untuk menjadi pilot, pengetahuan tentang pilot, pasti peristiwa itu terjadi, kamu disuruh untuk mengendalikan kapal terbang. Begitulah seumpama sekarang ini. Apa yang kamu pahami tentang ilmu tauhid, apa yang kamu pahami tentang ilmu hakikat, apa yang kamu pahami tentang ilmu makrifat, maka kejadian dan peristiwa keseharian yang kamu alami disesuaikan terhadap apa yang kamu pahami. Itu konsekuensi. Jadi suatu kelucuan jika kamu sudah punya pemahaman menjadi seorang pilot, tapi peristiwamu hanya naik sepeda motor. Inilah konsekuensi. Maka segala peristiwa yang kamu hadapi, kamu sambut dengan segala ketegaran. Kamu terima dengan lapang dada. Kemudian kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah muslim sejati. Karena muslim adalah maknanya berserah diri kepada Allah. Makna berserah diri kepada Allah adalah menerima sebuah takdir Tuhan, kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya, tanpa mengeluh, tanpa berontak sekalipun. Itulah muslim sejati.
Sementara kamu berdoa kepada Allah, maaf yang beda pemahaman. Ya Allah, jadikan aku, jauhkan aku dari ujian dan cobaan. Sama dengan begini, dikala kamu sekolah, kemudian kamu berdoa memohon kepada kepala sekolah, hai kepala sekolah, jangan kau berikan aku ujian. Terus kowe kapan lulusi? Terus kowe kapan munggah kelas? Sama, dikala kamu berdoa kepada Allah, ya Allah hindarkan aku dari ujian dan cobaan, maka selamanya kamu akan ada di makom itu. Seumpama kowe kelas SD, kemudian kamu memohon kepada kepala sekolah, wahai kepala sekolah, jangan diberikan aku ujian semester dalam ajaran ini, maka selamanya kamu tetap SD. Bagaimana kamu bisa naik menjadi SMP, naik menjadi SMA tanpa melalui ujian? Ini logika. Terus pantas kamu memohon kepada Allah untuk tidak diberikan ujian dan cobaan, maka selamanya kamu akan ada di makom itu, selamanya kamu akan SD. Bagi orang-orang tauhid, bagi orang-orang hakikat, doanya hanyalah, ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan kekuatan untuk menerima segala takdir yang Engkau tentukan. Baik dan buruk, semua akan ditakdirkan sama oleh Allah. Tapi mengapa kamu berdoa kepada Allah untuk tidak diberikan ujian dan cobaan? Apakah engkau tidak ingin dewasa jiwamu? Apakah kau tidak ingin kuat jiwamu hingga kau mendaftarkan diri menjadi orang yang lemah? Terima semuanya takdir Tuhan ini. Jangan mengeluh, jangan protes, jangan berontak. Itulah muslim sejati. Itulah jiwa-jiwa tauhid. Bukan kealasan kehadiran, bukan kealasan keberadaan. Semua keberadaan di alam semesta ini adalah pewujudan dari Dia. Dan semua keberadaan, kehadiran, peristiwa, dan segala apa yang terjadi dalam kehidupanmu adalah kehadiran Dia. Mengapa kamu menolak? Meskipun kalimatmu indah, kehadiran setiap peristiwa dalam kehidupanmu, ujian dan cobaan, itu semua adalah Dia. Terus kamu memohon untuk tidak diberikan ujian dan cobaan, itu artinya kamu menolak kehadiran Dia. Lalu nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Semua nikmat Tuhan di balik ujian dan cobaan yang kamu alami menyimpan hikmah yang sangat besar untuk mengenal Allah, untuk dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Aku bersama orang-orang yang sabar. Itulah cara Allah mengundangmu dengan menghadirkan segala peristiwa kehidupan, dengan menghadirkan ujian dan cobaan supaya kamu dekat dengan Allah. Lalu kenapa kamu menghindar dengan berdoa menjauhkan ujian dan cobaan? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Di saat Allah menginginkan seorang hambanya dekat dengannya, maka diberikan ujian dan cobaan agar tumbuh sabarnya. Jika sabarnya tumbuh, maka dia bersama Allah. Lalu kenapa kamu menolak dengan bahasa yang indah? Maka jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Bukankah Allah bersamamu? Bukankah kehidupan ini semua juga Allah? Lalu apa yang kamu takutkan dari kehidupan ini? Dirimu juga perwujudan dari sifat-sifat Allah yang wujud. Alam semesta ini juga wujud dari sifat-sifat Allah yang wujud. Peristiwa kehidupanmu juga dari sifat-sifat Allah yang wujud. Semua ini nikmat Tuhan. Jika kau memahami itu, semua ini kebenaran Tuhan, nggak ada yang salah. Cuma pola pikirmu yang dangkal hingga kamu terperangkap dalam salah dan benar. Itu tandanya kamu belum mengenal Allah. Di balik mawar yang indah yang kamu pandang, tersimpan duri-duri yang tajam di setiap batangnya. Tapi dia tetap kelihatan indah.
Pernahkah seseorang mengatakan mawar itu tidak indah? Semua orang akan mengatakan indah. Pemahamanmu sudah tinggi. Jika pemahamanmu sudah melangit, jika pemahamanmu sudah mengenal Allah, melihat semuanya ini indah, seperti seorang astronot yang berada di luar angkasa. Melihat bumi ini indah, padahal di dalam bumi itu sendiri ada comberan, ada selokan. Inilah kebenaran Tuhan. Sementara pikiranmu yang dangkal masih terjebak dalam hukum salah dan benar, jelek dan bagus. Bukankah salah dan benar, jelek dan bagus adalah skenario kehidupan yang diciptakan Allah itu sendiri? Lalu mana yang salah? Nek kowe nonton film, melihat suatu film tanpa ada peperangan, tanpa ada fitnah, tanpa ada dendam, film itu akan menjadi buruk. Nggak ada yang nonton. Inilah kehidupan sandiwara yang diciptakan Allah. Biar kehidupan ini benar-benar hidup. Dan kalian adalah peran-peran dalam kehidupan ini. Selamat menikmati penderitaan, selamat menikmati kebahagiaan. Itulah irama kehidupan yang harus kamu nyanyikan. Kemudian kamu menari-nari di dalam sandiwara itu. Ini kalau nih buatan kuat nih, misalnya buat ngomongannya mau tidak bagusakan mungkin suasana gini. Kalau yang keringan nopo itu. Kalau dirimu tidak kuat, menghindarlah untuk menyelamatkan jiwa. Kalau kamu kuat, maka dengarkan dengan pemahaman. Iku ya Gusti Allah. Semua ini Allah ini. Semua digerakkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kamu memposisikan dirimu, tinggal bagaimana kamu menyelamatkan jiwamu. Jika kau tak mampu minggir, jika kau mampu hadapi, kamu tinggal memilih. Tapi jika kau mampu menghadapi, maka jiwamu hebat. Oh aku difitnah wong kampung ajaran sesat, apa aku yang mangkat? Praktek perdukunan. Kalau tamu mondar mandir itu kok jopo, beberapa orang datang sini berganti. Masa nanti ingin dukun. Ya aku yang gue ya dukun hati. Hibur dewa hati gelapo. Hiburlah dirimu sendiri. Itulah orang-orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bisa mengobati dirinya sendiri. Maka orang-orang yang tunduk dirinya adalah orang-orang yang bisa berdamai dengan diri. Kotoran apapun yang masuk, ucapan apapun yang masuk, dia mampu membersihkan dengan menghibur diri. Hiburlah dirimu sendiri. Sesungguhnya yang menghancurkan dirimu siapa? Dirimu sendiri. Ya. Kamu mendengar suara tidak enak, kemudian kamu marah. Yang hancur siapa? Dirimu sendiri. Yang menciptakan neraka siapa? Dirimu sendiri. Itulah pemahaman kenapa Allah mengatakan aku meliputi segala sesuatu dan semua kehadiran ini adalah aku. Jika kamu mampu masuk ke dalam pemahaman ke sana dan mampu masuk ke dalam diri, maka semua tidak jadi masalah. Tinggal kamu memposisikan dirimu. Itulah kenapa orang-orang sini berkata hidupku sangatlah berat. Karena apa? Tumpuan dan pertimbangan kehidupannya adalah dunia. Dikala tumpuan dan harapanmu Allah, nggak ada yang berat dalam kehidupan ini. Yang membuat berat itu dalam masalah duniamu, keegoanmu, membuat hidupmu menjadi berat. Makanya betapa sulitnya mencapai kesadaran Tuhan. Betapa sulitnya untuk mencapai kesadaran Allah. Kamu harus melampaui berbagai macam bentuk peristiwa dan kehidupan yang sangat pahit sekalipun. Ya aku mau antara keris dan pisau. Proses pembentukannya berbeda jauh.
dan nilainya pun berbeda jauh. Itulah kehidupan. Maka aku ulangi, hukum alam semesta ini berlaku. Dia akan hadir sesuai kemampuanmu. Dia akan hadir sesuai dengan pemahamanmu terhadap ilmu yang kamu serap, ilmu yang kamu dapat. Maka alam akan menyesuaikan kejadian dan peristiwa kepada diri. Dan kau ilmu hanya memperbaiki sepeda motor, mana mungkin kamu didatangi pesawat? Mana mungkin ada yang menawarkan untuk kamu mengendalikan pesawat? Nggak ada. Tetapi dikala ilmumu untuk sekolah pilot mengendalikan pesawat terbang, pasti ada tawaran peristiwa kehidupan itu yang menawari dirimu untuk mengendalikan pesawat. Itulah alam semesta, selalu menyesuaikan kemampuan dirimu, selalu menyesuaikan apa yang kamu pahami. Jangan pernah mengeluh. Terus untuk apa kamu datang ke sini kalau jiwamu lembek? Kamu datang ke sini untuk memiliki jiwa-jiwa tauhid, jiwa-jiwa yang kuat. Gitu. Lalu nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Ayo. Jika semua adalah kebenaran Tuhan, baik buruk semua datangnya dari Allah, dan setiap manusia dan semua manusia ditakdirkan sama untuk merasakan penderitaan, untuk merasakan kebahagiaan. Dikala kamu menolak salah satu sisinya, maka ayat itu tidak berlaku bagimu. Lalu nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Itu tandanya kamu masih egois. Kamu ingin enaknya sendiri. Padahal Allah hadir di dalam penderitaanmu. Allah hadir dalam kehidupanmu yang bahagia. Dikala kamu menolak salah satu sisinya, tidak sempurna engkau mengenal. Lalu Tuhan mana yang kau dustakan? Bukankah Allah meliputi segala sesuatu? Allah meliputi peristiwa penderitaanmu. Mampukah kamu menemukan Allah dalam penderitaan? Allah meliputi peristiwa kebahagiaan. Mampukah kamu menemukan Allah dalam peristiwa kebahagiaan? Maka temukanlah Allah di mana kamu berada. Maka temukanlah Allah di setiap peristiwa kehidupanmu. Temukanlah Allah di setiap rasamu. Bukankah aku bersamamu di mana pun kamu berada? Itulah kemesraan Allah yang ada pada diri. Dikala kamu menolak salah satu sisinya, maka pemahaman mengenal Allah belum sempurna.